Pria berinisial Y menganiaya anak pacarnya yang berusia 22 tahun hingga tewas. Jadi kejadiannya ini terjadi di apartemen Kalibata City hari Sabtu tanggal 3 Desember 2023. Berawal dari SS yang menitipkan anaknya berinisial G kepada Y karena si SS ini kan mau kerja. Si Y ini bersedia. Terus akhirnya si SS ini pergi kerja, si Y ini dan G ini bermain di taman apartemen tersebut kan. Saat udah bermain gitu, si G ini tiba-tiba BAB. Si Y ini kesel karena si ini BAB. Lalu karena si Y ini kesel, akhirnya dia melampiaskannya dengan menginjak kaki kiri si korban. Lalu setelah itu si korban ini dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan. Saat mencopot pampersnya ini, si Y ini tidak benar, tidak baik gitu membukanya. Akhirnya mengakibatkan si G ini terbentur kepala belakangnya ke dinding. Udah, habis itu dibersihkan lagi, habis itu udah selesai, dia dibawa ke kamarnya untuk dilanjutkan dibersihkan. Tapi saat si G ini mau diletakkan ke kasur, si Y ini ngeletakinnya dengan cara dilempar dan mengakibatkan si G ini jatuh ke lantai dan palanya terbentur lagi. Nah, di situ si G ini nangis. Terus abis itu, tapi si Y ini tetap melanjutkan membersihkannya kan. Tapi mungkin karena risih, si G ini nangis terus. Akhirnya si Y ini ngegendong si G dengan harapan si G ini diam. Tapi bukannya diam, dia malah semakin nangis lagi. Terus nggak sengaja jatuh lagi. Dan itu jatuh yang ketiga kalinya. Mungkin sempat nggak sadarkan diri. Abis itu saat yang jatuh yang ketiga kali ini, si Y ini akhirnya membawa si G ini ke rumah sakit. Saat dalam perjalanan, si Y ini sempat menelpon si SS ibu korban dan mengabari kalau dia mau ke rumah sakit karena anaknya ini keadaannya sedang tidak sadarkan diri. Saat dibawa ke rumah sakit, ibunya datang, ternyata anaknya udah tidak terselamatkan lagi. Ibunya curiga dong, kenapa? Kok tiba-tiba? Akhirnya ibunya lapor ke polisi dan dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, si G ini akhirnya ditangkap pada hari yang sama. Udah ditangkap, terus ditanyain kan kronologinya seperti apa nih? Akhirnya udah tadi kronologi seperti tadi. Terus hasil otopsinya juga udah keluar. Hasil otopsinya itu ternyata ada memar di bagian otak kirinya, tengkorak kiri si korban, dan di bagian kanan itu dia ada ada pembengkakan tengkorak, bagian kiri ada retak. Kemudian pada otak besar itu terdapat pelebaran pembuluh darah atau pendarahan di bawah selaput otak. Nah, karena udah terungkap nih ternyata dia pelakunya, terjadinya seperti apa, akhirnya si Y ini terkena 2 pasal. Pasal pertama itu kekerasan terhadap anak dan menghilangkan nyawa seseorang, dan hukumannya itu 10 tahun dan 15 tahun. Jadi kalau kita mau nitipin anak, kita pastiin kita nitipin anak ke orang yang tepat ya guys. Dadah.